Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, ya, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini kita masuk di pertemuan ke-14. Mestinya ini pertemuan yang ke-15 ya. Tapi kemarin ada berapa kena tanggal merah, jadi geser. Nah, nanti untuk minggu tenangnya itu nanti sebetulnya minggu depan ya jadwalnya itu. Jadi tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 itu minggu tenang, tapi nanti saya pakai untuk menggantikan pertemuan yang ke-15, pertemuan yang terakhir. Kemudian nanti UASnya nanti tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Agustus ya. Jadi UASnya nanti 2 minggu. Oke. Untuk materinya nanti dari pertemuan ke berapa ya? Ke 9 ya. Jadi materinya nanti dari pertemuan ke-9, kemudian nanti apa namanya pertemuan yang sampai dengan pertemuan hari ini. Oke, kita langsung masuk ke ini ya. Jadi di sini nanti kita akan bicara tentang troubleshooting ya. Troubleshooting dari apa namanya sebuah sistem operasi ya. Jadi di sini ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang troubleshooting dari sebuah sistem operasi ya. Nah, di mana nanti kita yang akan kita bahas di sini nanti adalah sebenarnya sistem operasi dari Linux ya. Tapi beberapa sama ya, kasus-kasus itu sama. Jadi nanti di sini mengidentifikasi dan menemukan ya gejala ataupun troubleshootingnya, kemudian kesalahan ataupun nanti di sini ada kesalahan bootnya ya, boot ordernya, kemudian ada juga masalah ketergantungan paket. Nah itu ya, ini yang kadang menjadi masalah di Linux ya. Jadi kalau kita nginstal itu tergantung dengan apa repository-nya ya, repository dari Linux-nya, dan itu harus online ya. Jadi repository-nya kayak kemarin tuh saya nginstal apa namanya Linux ya, tapi yang versi yang server ya itu apa namanya beberapa repositorinya itu tidak support ya. Jadi repositorinya tidak support karena versinya versi yang terbaru ya yang saya gunakan. Jadi dia sudah tidak lagi mensupport untuk yang versi yang terbaru. Nah, jadi memang ada beberapa ketergantungan dan satu harus connect internet ya. Kalau misalnya kita download ya bisa, nah, tapi nanti harus ada sesuatu yang perlu dikonfigurasi, disesuaikan. Kemudian masalah jaringan ya. Kemudian yang terakhir adalah ini restore ya, pemulihan resource recovery ya.
dari suatu bencana, entah bencana kena virus atau bencana karena kehapus ya, atau bencana yang lainnya ya, gitu. Jadi itu bisa macam-macam ya bencana itu. Nah, yang pertama adalah ini ya, mengidentifikasi ya hardware, permasalahan dari sebuah hardware itu apa namanya, macam-macam ya di sini. Jadi kalau di Linux di sini ada beberapa yang disebabkan oleh beberapa faktor ya. Nah, ini koneksi internetnya putus. Kalau di ruangan ini sering terjadi itu ya, koneksi internetnya putus. Oke, kita lanjut, tidak apa-apa. Dan ini koneksinya putus, jadi YouTube-nya ya putus. Oke. Nah, putus Pak jaringannya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sempat putus, terkendala. Jadi beberapa permasalahannya adalah ini ya. Baik di server ya, klien itu permasalahannya ada di sini. Perangkat keras, kemudian ada juga di perangkat lunak aplikasi, konfigurasi. Kalau konfigurasi ini mungkin bisa dua ya, bisa dari sisi hardware-nya, bisa juga dari SDM-nya. Dari SDM-nya yang mengkonfigurasinya yang kurang pas gitu ya. Jadi dari sisi SDM ya. Kemudian dari kualitas ini peralatan juga ya. Jangan ada juga merek-merek tertentu gitu ya. Ini kalau pakai merek yang ini udah trouble lah gitu. Kayak misalkan jaringan gitu ya. Jaringan kan sering ya. Jangan pakai yang ini karena itu nanti akan sering trouble. Kayak ini ya. Saya tidak tahu kenapa kalau saya pakai ruangan ini itu selalu koneksi internetnya selalu bermasalah. Ini sering trouble ya. Ini internetnya putus. Ya. Tapi kalau di tempat lain saya normal-normal aja. Jadi kita masuk di sini ya. Kemudian beberapa kesalahan itu sebetulnya direkam ya. Jadi di dalam komputer itu ada log message-nya. Jadi semuanya itu akan dicatat semuanya. Ya. Jadi
baik eh, kejadian yang apa namanya berhasil ataupun gagal itu akan dicatat semuanya. Terus lagi putar. Jadi beberapa seperti itu ya. Jadi ada di lognya. Jadi kita bisa 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 pelajari ya di lognya. Biasanya itu kalau ada yang jurusan apa namanya eh, apa bagian ini analis ya. Jadi dulu tuh ada sebuah apa mata kuliah ya, mata kuliah mata kuliah ini tentang forensik. Nah itu biasanya mempelajari bagaimana cara membaca log. Jadi bagaimana cara membaca log, cara apa namanya membuka histori ya, membuka histori. Ya. Itu ada. Jadi ini tidak boleh dihapus ya. Tapi memang dia nanti akan terhapus dengan sendirinya setelah sekian waktu ya. Setelah sekian waktu dia nanti akan apa namanya menghapus sendiri. Ini ternyata mati. Siakatnya juga tidak bisa ya. Coba. Iya, siakat juga tidak bisa nih. Ya. Kemudian ada ini ya, kernel ya. Kernel permasalahan di kernel ini biasanya kalau di Linux itu ya ada yang beberapa rilisnya ya, beberapa rilisnya itu ada ya, modul-modul kernel. Jadi dia tuh modul-modul kernel itu dia akan merekam ataupun membaca ya daftar-daftar hardware ya, hardware dan software yang terpasang. Dan ini kadang juga menjadi masalah juga ya. Kalau misalkan kita apa namanya kernelnya tidak terupdate ya. Jadi kernelnya tidak terupdate itu akan menjadi kendala juga. Nah, ini
Internetnya lambat ini. Ya, kita lanjut ya. Ini yang kasihan yang cabang-cabang sana. Ya. Kemudian aplikasi software ini juga kesalahan dalam paket aplikasi ini juga kadang terjadi ya. Jadi kalau Linux itu kan istilahnya paket-paketnya itu kan antara satu Linux dengan Linux yang lain itu beda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan ya. Kalau kita misalkan mau menginstal yang Debian, nanti install di Red Hat itu nanti paketnya juga beda ya, paket. Misalkan kita mau install untuk web, itu juga beda. Ya. Kemudian dari perangkat keras ya, ini karena juga mempengaruhi ya di keseluruhan sistemnya. Nah, biasanya ini ya ada bug ya, aplikasi kegagalan yang mengeksekusi program atau crash gitu ya. Jadi, kalau dulu namanya munculnya blue screen ya. Kalau sekarang ya mungkin kalau Linux ini panik kernel itu atau apa itu. Nah ini juga dalam aplikasi ini mungkin akan menghabiskan waktu atau memori ya, hingga mungkin akan terpengaruh ya dari sistemnya. Nah, biasanya kalau hal-hal seperti ini kita bisa antisipasi dengan jalan menginstal ulang ya. Menginstal ulang aplikasinya ya. Jadi aplikasinya bisa kita install ulang untuk mencoba lagi ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya kita ganti ya. Nah, ini zoom-nya tidak bisa error. Ini biasanya kayak gini internetnya yang sana yang zoom-nya tidak bisa. Ya. Oke, kemudian konfigurasi ya. Konfigurasi ini cenderung mempengaruhi ya. Nah ini kalau konfigurasi ini masalah SDM juga bisa juga ya. Komputernya canggih ya, semuanya asli ya, license-nya asli ya. Tapi SDM-nya tidak tidak canggih ya dalam ya, gitu. Jadi masalah konfigurasi ya itu. Jadi SDM itu juga pengaruh ya, SDM. Jadi pengaruh di SDM-nya, orangnya ya, kurang menguasai ya, kurang menguasai. Bahkan ada juga kalau di instansi pemerintah itu ya. Kalau misalkan saya pernah dulu tuh di instansi pemerintah itu tersendiri. Jadi dia beli server itu hanya beli tok. Jadi belinya lewat e-katalog biasanya ya. Kalau di pemerintahan itu lewat lelang. Itu hanya beli saja. Habis itu beli, servernya itu datang, udah. Nanti habis itu nunggu
anggaran lagi untuk instalasi. Jadi instalasinya itu nanti tersendiri lagi. Jadi kalau di pemerintahan itu biaya pembelian itu tidak termasuk, belum termasuk biaya paket pemasangan dan instalasi. Tidak. Jadi saya pernah masang server itu pembelian 2 tahun yang lalu. Pak, ini servernya kok nganu 2 tahun yang lalu. Ya Pak, ini pembelian 2 tahun yang lalu. Baru kita anggarkan biaya pemasangannya sekarang. Dan itu hanya biaya pemasangan saja. Masang, ngerakit sampai dia nyala. Belum termasuk install. Nanti installnya ada lagi. Installnya nanti harus beli license-nya, aktivasi license-nya itu nanti ada sendiri lagi. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi tidak bisa beli langsung ini dipasang itu enggak. Nah, itu yang menjadi kadang itu konfigurasi itu menjadi masalah itu ya, menjadi kendala. Kadang ada saat pas dibongkar udah 2 tahun yang lalu, lupa ini kurang Pak, ini ada yang kurang inilah, bingung. Paket pengirimannya lah. Dari pihak sananya yang pengirimannya, yang bagian vendornya, ya enggak bisa Pak, enggak bisa enggak bisa diklaim karena mestinya itu begitu barang datang harus dicek kelengkapannya. Karena kalau di instansi pemerintah enggak ada yang berani barang langsung ngecek kayak gitu, enggak berani. Mereka bekerja berdasarkan surat perintah. Jadi kalau enggak ada surat perintahnya, mereka enggak mau bekerja. Dan enggak mau bekerja, enggak bisa bekerja karena takut disalahkan kalau terjadi sesuatu. Jadi salahkan. Jadi semuanya berdasarkan prosedur. Makanya kadang kalau kita lihat itu kalau di pemerintahan itu lambat ya kayak gitu. Nah, ya memang karena dia bekerjanya sesuai prosedur. Yang paling kelihatan banget itu kalau di rumah sakit. Itu biasanya sampai keluarga pasien itu komplain, ini kok penanganannya lambat gitu. Sebetulnya bukan lambat, karena mereka tidak berani melakukan tindakan sebelum ada perintah. Jadi karena apa ya? Mungkin di rumah sakit itu tidak ada SOP yang bisa membypass suatu sistem alur birokrasi itu. Jadi kalau ada pasien yang misalkan kecelakaan gitu, itu mereka tidak mau langsung menangani sebelum ada pihak keluarga yang bertanggung jawab. Nah, jadi kadang seperti itu. Ya, jadi sangat apa ya? Bahkan kadang kalau ada kecelakaan di jalan raya kayak gitu juga tidak ada yang berani nolong gitu. Karena mungkin lukanya parah atau bagaimana, salah mengangkat, salah memposisikan, malah menjadi tambah parah gitu ya. Nah ini juga konfigurasi. Konfigurasi itu memang permasalahannya banyak itu kalau dikonfigurasi. Ya. Kemudian ini user error. User error mungkin kan terutama dari SDM-nya kalau user error. Jadi dari SDM-nya memang tidak menguasai. Ya. Biasanya sih kalau berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman nyoba-nyoba begitu. Kadang ya ini dimaklumi, ya sudahlah dimaklumi saja. Itu juga baru mahasiswa fresh graduate, nah itu. Jadi biasanya itu baru anak baru. Nah ini yang kadang menjadi suatu tidak bisa ditoleransi ya, dimaklumi gitu. Sudahlah dimaklumi, tidak apa-apa gitu. Tidak maklumi itu nganu kok, anaknya yang punya sini kok gitu. Nah, jadi repot gitu. Saya dulu pernah juga gitu,
di perusahaan, masang server, misalnya server kayak gitu. Habis itu anaknya yang punya itu datang ikut cawe-cawe. ikut-ikut istilahnya cawe-cawe itu ikut nganu. Nah, kita tidak berani. Saya yang punya gitu. Kira terus. Saya bilang, nanti kalau udah tak lapor ke papiku gitu. Dia bilang gitu. Ya silahkan laporkan, saya bilang gitu. Habis itu bukannya saya yang dimarahi gitu ya. Bukannya saya yang dimarahi, tapi yang dimarahi adalah si anaknya itu. Nah, jadi harus tegas ya kayak gini. Jadi harus tegas. Jadi kata-kata dimaklumi itu tidak bisa, karena di Indonesia itu kadang ya seperti itu, istilah dimaklumi saja gitu. Kadang ada muncul istilah kayak gitu, jadi ya ini tadi ya, harus ada antisipasinya. Kemudian menggunakan tools, ini juga sama ya, penggunaan tools ya. Tools yang digunakan ini juga mungkin dari SDM-nya harus juga menguasai ya. Toolsnya, alatnya canggih, peralatannya semua tersertifikasi, tapi cara menggunakannya salah ya sudah ya. Bahkan saya pernah ya, bukan cara menggunakannya salah, tapi orangnya teledor gitu ya. Jadi orangnya teledor gitu. Jadi saya pernah menemukan ini alat untuk mendeteksi kabel FO. Nah, jadi kayak lampu probe nah, gitu, untuk mendeteksi itu ketinggalan. Nah, itu kan berarti kan teledor ya. Jadi ceroboh gitu ya. Padahal alatnya itu kalau saya cek itu harganya mungkin ya sekitar belasan juta itu. Saya pikir wah ini sampai hilang ketahuan ya nganu mereka suruh ganti. Tapi bagi saya alat itu enggak berfungsi. Buat apa ini? Jadi kayak senter tapi itu nanti dipasangkan di kabel FO-nya itu. Jadi nanti dari sudut sana nanti akan muncul cahayanya. Ya kayak laser apa namanya, laser yang untuk kalau kita presentasi tapi bentuknya kayak baterai. Itu baru itu ya tinggal. Bahkan kalau dulu sering itu kalau saya masang apa ya, misalnya dapat proyek masang jaringan di atas plafon itu, mesti nemu entah palu, tang, gunting, ya gitu, mesti ada aja yang ketinggalan, meteran, nah gitu. Jadi punyanya tukang itu ketinggalan di sana, ketinggalan di atas. Nah ini tool yang paling sederhana adalah ini ya, IP config untuk melihat IP, ya, perintah ping, perintah root, ya, trace root, ya. Trace root ini sederhana, jadi ini baik. Tapi kalau di Windows sama Linux beda ya, bisa IP config, bisa if config, bisa kalau dulu WinIP CFG ya, itu yang Windows yang lama pakai WinIP CFG. Tapi kalau Linux if config ya, IP config itu untuk Windows ya, itu misalkan perintah itu ya. Kemudian program, nah ini program yang terkunci atau tidak respon yang terkadang juga menjadi kendala ya, responsif atau terkunci ya, dan dia tidak bisa. Biasanya ini kalau ini nih biasanya itu ya karena apa namanya, softwarenya crack-crackan. Nah, biasanya terus terkunci. Office itu Pak nggak bisa nyimpen Pak bootnya. Nah, di atasnya ada munculnya, ada muncul misalnya. Karena kalau kita pakai aktivasi crack itu kan biasanya kan hanya berapa tuh, 3 bulan ya, 3 bulan atau 6 bulan ya. Itu habis itu nanti harus minta crack ulang lagi. Jadi dia sebetulnya crack itu kan hanya mau men-stop timernya itu. Dia bisa men-stop timernya itu dalam
dalam waktu yang relatif pendek. Kalau itu dia di stop selamanya, mungkin programnya akan menjadi lambat karena bebannya itu ya. Makanya dia dibuat 3 bulan. Nah, ini programnya terkunci. Nah, ini kalau pakai crack ya. Tapi kalau misalkan kita bisa juga salah password. Nah, kita masukkan password berkali-kali salah, dia akan kunci otomatis. Kayak mesin pin ATM itu ya. Pin ATM kita masukkan salah 3 kali udah keblokir. Memang itu dipakai untuk mengantisipasi ya, kalau ada yang nyoba gitu. Nah, ini salah satu ya, mengidentifikasi juga ya, menemukan program. Ini bisa juga dengan mematikan ya, atau merestart ya. Di stop, restart ulang, atau mungkin di install atau di uninstall. Nah, ini kapan start, kapan stop, kapan restart ulang. Jadi kita bisa mengatur ya ini. Jadi kapan kita harus melakukan restart seperti ini. Ya. Jadi beberapa dukungan misalkan ada ini restart. Ini biasanya ada di services ya, ada ini. Ada restart, ada stop, ada istilahnya muat ulang ya, restart. Kemudian troubleshooting. Nah, ini cara terbaik untuk memperbaiki program ya ini dengan mengganti software yang serupa, atau mungkin bisa juga menggunakan software yang versi yang lebih tinggi ya, versi yang lebih tinggi. Jadi bisa menggunakan ini, atau menggunakan tombol-tombol perintah tertentu ya untuk menggantikan ini ya. Jadi memang ada ya perangkat lunak yang pengganti ya, juga ada, misalkan Daemon itu. Jadi kita bisa nyoba software itu di tempat yang lain, apakah itu juga mengalami hal yang sama atau tidak ya. Jadi kita harus bisa memilah. Ini masalah hardware-nya, sistem operasinya, atau jaringannya, atau programnya. Jadi kita bisa mencoba memilah ya. Karena memang yang namanya troubleshooting itu ya seperti itu. Kemudian memeriksa file log. Nah, ini sangat penting juga ya. File lognya itu bisa kita pelajari, bisa kita analisa ya. Jadi kapan terjadi upaya penyerangan ya, kenapa, sebab errornya. Nah, ini juga ini. Jadi dia bisa mencatat hampir semua kesalahan ya, yang mungkin dihasilkan oleh perangkat lunak atau si programnya itu ya. Jadi di dalam sini ada nih ya, file log. Nah, ini file log ini ya, memantau beban, mendeteksi ya, kemudian melakukan pengecekan ya, apakah ini normal atau tidak ya, sesuatu yang hilang atau pesan-pesan error, kesalahan ya. Itu hampir di semua sistem operasi sudah disediakan ya, untuk masalah tersebut.
Kemudian perintah-perintah ya, misalkan di message ini biasanya software-software untuk melakukan. Masalah yang umum terjadi adalah masalah login. Ya, masalah login, kemudian masalah ini ya, masalah login, masalah hak akses ya, kemudian masalah apa ini, media-media yang bisa dilepas ya, kemudian email ya, program, kemudian masalah shutdown. Tapi kalau masalah shutdown udah jarang, login ini sering ya. Jadi ini yang bisa di apa namanya, dilakukan log ya, merekam. Jadi bisa dilakukan perekaman. Kemudian Lilo, nah ini Lilo atau bootloader ini tapi jarang sekarang ya, karena sekarang sudah ada pakai virtualisasi. Kalau zaman dulu ya sering saya masih main dual boot ya, nginstal Linux, satunya nginstal Windows gitu. Kelihatannya kalau dilihat itu keren gitu ya, wah komputernya bisa Linux bisa Windows gitu. Nah, kalau zaman dulu, bahkan saya dulu tuh pernah lihat dosen saya tuh pakainya Linux gitu, pakainya Linux. Kemudian nanti di dalam Linux-nya ada virtual bukan Linux, Mac. Ya. Jadi komputernya Mac, ya Mac itu kan tombol-tombolnya kan ada aneh gitu. Mouse-nya juga cuma satu tok kliknya. Gitu. Nah itu sudah pakai Mac, itu nanti diinstalin virtual isinya Windows. Nah, jadi isinya Windows. Duh, aneh. Nah kalau yang ini kemarin teman saya malah belinya Mac, tapi diinstal Windows 11. Jadi hardware-nya Mac, tapi bisa diinstal Windows 11. Tapi nanti jadi dia dibuat dual boot, ya, Windows 11, kemudian bisa lagi balik lagi ke Mac, lagi bisa. Jadi booting dual boot gitu. Terus saya pikir, loh kok bisa Pak? Bisa ini. Terus hardware-nya ya support. Hardware-nya support semua. Jadi di Windows itu tidak ada yang tanda seru. Semuanya berfungsi normal semua. Ya. Jadi dia beli MacBook Air ya. MacBook Air tapi terus diinstal ulang. Saya pikir, wah eman-eman itu. Itu kalau sampai rusak OS-nya ya Mac, ya eman-eman gitu. Karena Mac itu kan beli hardware sekaligus beli license-nya. Gitu. Jadi dan dia sangat handal gitu ya. Bahkan memori 2 giga ya. 2 giga itu memori 2 giga, Mac sama Windows memori 2 giga itu kenceng yang Mac. Kencengan yang Mac. Sama-sama. Dan biasanya kalau untuk grafis itu sangat cocok yang MacBook ya. Untuk grafis, untuk coding ya itu untuk apa namanya compile itu cepat banget. Nah ini menggunakan ini Lilo ya. Jadi kalau ada kegagalan ya nanti bisa kita lihat di Lino-nya, di booting-nya ya. Nah ini kalau misalkan kita mau melakukan booting tanpa Lilo, nah ini. Jadi kita bisa menggunakan metode floppy ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya boot lewat floppy drive. Bahkan sekarang floppy-nya juga sudah tidak disediakan ya. Jadi floppy kita bisa boot dari floppy ya. Kemudian emergency boot system ya.
Nah, sekarang jarang ya orang membuat emergency boot system, padahal di aplikasi kita itu sebetulnya ada emergency boot system, tapi sekarang bentuknya bukan lagi disket, tapi bentuknya CD. Jadi bentuknya CD. Jadi nanti kalau ada trouble, nanti bootnya lewat CD-nya itu, ya, atau lewat flash disk. Jadi membuat emergency boot system. Karena kalau di Windows mungkin bisa ya, nggak bisa booting, oh harddisknya dilepas, pindah di Windows yang lain, datanya masih bisa diambil. Tapi kalau Linux beda, Linux harddisknya dilepas, pindah ke Windows nggak detect. Ya. Atau kalau mau Linux dipindah ke Linux, nanti harus misalnya mounting di itu. Jadi ada perlakuan khusus. Ya. Tidak semudah kayak Windows gitu ya. Jadi Windows itu kalau harddisknya dilepas, pindah ke tempat lain, udah bisa detect. Tapi ada, saya kemarin itu menemukan itu ada harddisk backupan dari NAS. Jadi NAS itu kan suatu kayak database ya, tapi dia basis jaringan NAS. Itu ada menu backupnya. Itu backupnya itu saya backup ke harddisk eksternal. Backupnya pakai NAS. Tapi setelah selesai backup, kemudian harddisk eksternalnya itu saya baca lewat Windows, nggak detect. Partisinya tidak terdeteksi di situ, ya. Jadi partisinya nggak deteksi. Tapi begitu harddisknya itu saya pasang di NAS-nya lagi, saya baca di situ bisa. Jadi dia security-nya sangat ketat sekali. Dia partisinya tidak tahu saya partisinya menggunakan apa. Jadi dibaca di Windows itu seolah-olah harddisknya tidak terpartisi, nol itu. Mungkin nanti kalau pas saya pengen misalkan nanti mau saya capture gitu ya, capture itu bisa. Jadi NAS-nya itu tidak bisa nih, pakainya NAS Synology. Jadi kalau backup aman. Jadi nanti restore-nya juga pakai menunya itu. Nah ini di boot ya. Ini kalau kita bicara boot, biasanya di dalam boot ini harus memiliki utility seperti ini, fdisk, mkfs, fsck. Nah, jadi harus memiliki tool-tool ini ya, minimal untuk melakukan pengecekan. Kemudian membuat boot ya darurat seperti tar, restore. Ya. Ini perintah-perintah yang atau tool-tool yang mesti tersedia di dalam disket bootnya. Kemudian mengenali kesalahan secara umum. Jadi terutama ketergantungan paket itu. Jadi paket di Linux itu kita memang kadang tergantung ya. Kita tidak bisa nginstal ini karena butuh repository ini, harus diinstal dulu. Ya. Instalnya online. Nanti kalau tidak online tidak bisa. Atau pakai CD-nya. Nah itu ketergantungan paket ya. Ya, ketergantungan paket. Sama seperti kalau Windows itu kan, kalau Windows kan mungkin kecil ya, hanya update itu. Tapi kalau Linux kan banyak variannya ya. Linux A, Linux B, macam-macam kayak gitu, itu paket-paketnya juga beda-beda. Ya. Jadi kita harus bisa mengatasi ketergantungan paket ini. Salah satunya ya kita harus bisa ini menggunakan secara manual ya, punya disknya. Debian itu aja disk komplitnya itu ada sekitar 3 itu kalau DVD ya, tapi kalau CD itu sebanyak 6 kalau misal itu ya Debian itu banyak sekali. Belum lagi nanti kalau ada update ya, versi yang terbaru
Nah, ini solusi untuk mengatasi ketergantungan adalah ini ya, dengan mengabaikan ya. Tapi dengan mengabaikan ini juga sebetulnya menjadi suatu masalah juga ya, mengabaikan kesalahan, nanti di skip itu aja ya. Yang benar ini merekomendasikan dan memberikan solusi ya, memodifikasi eh, apa ketergantungan paket itu supaya tidak tergantung ya, tidak tergantung dengan paketnya seperti apa, atau membangun paketnya ya, dengan membuat link-link sendiri ya. Jadi atau mencari versi yang berbeda dari paket yang menyebabkan masalah. Mencari versi yang beda tapi sama paketnya. Nah, ini beberapa solusinya. Kemudian yang terakhir adalah backup. Nah, ini backup. Kesalahan backup ini adalah pada saat kita melakukan restore atau pemulihan. Oke, kita backup sukses. Tapi begitu kita restore, berhasil restore-nya, tapi datanya tidak bisa dibaca. Nah, jadi memang harus ada upaya atau mencoba untuk melakukan testing ya. Jadi tidak sekedar hanya backup gitu, tapi kita harus mencoba di sampling, di restore gitu ya. Jadi kalau misalkan backup yang bagus itu ya backupnya rutin tiap hari. Jadi backupnya ada harian. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu, hari Minggu nanti namanya jadi minggu pertama. Terus nanti menimpa lagi ya hari Senin, Selasa, Rabu, ketemu minggu lagi jadi minggu kedua. Nanti backup lagi Senin, Selasa, ketemu minggu lagi, minggu ketiga, minggu keempat. Nanti yang minggu kelima itu nanti jadi bulan pertama. Nah, gitu terus. Jadi nanti bulan pertama, bulan ketiga sampai bulan 12, nanti yang ke-13 jadi tahun pertama. Nah, backup-nya seperti itu. Jadi kalau mau melakukan backup yang secara berjenjang bisa seperti itu. Memang kalau kita melakukan backup itu butuh resource yang besar ya, backup. Bahkan kadang kita tidak tahu. Karena saya pernah ngurusi server itu ya. Saya backup itu pernah 200 giga. Tapi begitu saya lihat datanya itu tidak ada 200 giga. Nah, kemudian suatu saat saya iseng nyari ternyata di dalamnya itu isinya apa? Film-film. Wah lah kok film-film, nyimpen film-film kayak gini ya. Nah, itu server kan ya, servernya dosen dan servernya mahasiswa. Wah, ini kayak gini terus. Ini kalau misalkan tak diemkan, ini harus difasilitasi gitu. Kemudian saya ajukan anggaran, beli harddisk 4 tera khusus untuk nyimpen film-film itu. Nah, gitu. Langsung saya umumkan grup untuk film-film karena data backup itu terlalu besar gini setelah saya sinyalir ada film-film ini dan saya kasih tahu judulnya film-film ini, maka saya sediakan tempat 4 tera khusus untuk menampung film-film, silakan dikelola sendiri udah. Jadi wes kayak umum gitu. Tapi isinya film rock itu udah langsung masukkan situ. Nah, kalau di server kayak gitu kadang satu film, satu lagu. Dulu itu masih sering lagu MP3 ya. Nyimpen lagu. Jadi nanti si A punya lagu ini, si B punya lagu, si A punya film A, si B punya film A, sama gitu. Jadi begitu tuh saya bersihkan, saya kasih fasilitas itu, data backupnya itu hanya cuman sekitar 15 giga. Nah, jadi 15 giga. Nah, ini bener ini. Backup cuman 15 giga. Backup 200 giga itu data apa itu? Tapi setelah itu, setelah masuk filmnya di situ, muncul lagi permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Speed koneksi jaringannya jadi lambat karena mahasiswa dosen itu mengakses filmnya itu mengakses langsung. Wah, ini trafiknya kok besar banget gini ya, mengganggu. Karena
karena waktu itu salah ya. Jadi settingnya di server ini, jadi dia melewati bandwidth. Nah, kemudian solusinya adalah saya bypass. Jadi kalau mengakses server film dan lagu, dia tidak melewati jaringan router, tidak melewati jaringan mikrotik internet, enggak, di bypass. Jadi dia tidak lewat jaringan internet, itu enggak, langsung bypass, langsung lokal itu. Dan hanya bisa diakses di lokal kampus, tidak bisa diakses dari luar kampus. Nah, udah, setelah itu udah aman. Servernya aman, datanya backup saya juga kecil. Nah, itu. Jadi tidak backup film-film kayak gitu. Nah, itu aman. Dan kita punya konsumsi film banyak banget gitu. Nah, jadi mahasiswa punya ini yang download hanya satu orang, nanti di-share di situ sudah. Nanti yang lain ada film baru. Yang paling banyak itu apa? Film-film trailer ya. Trailer itu kan film-film yang belum rilis itu ya. Masih cuman 15, ada 15 menit ya, 5 menitan nih, 5 menit atau 3 menit trailernya itu. Wah ini belum, nanti akan muncul ini nanti besok. Nanti kadang juga sudah ada yang dapat filmnya gitu. Tapi filmnya dari itu. Nah ini masalah backup ya. Backup ini memang sangat apa ya istilahnya mudah-mudah susah ya. Kemudian ini ya kegagalan aplikasi ini juga ya, mungkin gagal restart, gagal menanggapi, ya responnya lambat, ya kemudian tanggapan-tanggapan yang tak terduga, ya merusak aplikasi servernya. Ini bisa diperiksa di log sistem. Kemudian kalau jaringan biasanya ya ini konektivitas satu itu, kedua bandwidth ya, mungkin karena jaringannya kepakai untuk akses film kayak gitu ya. Jadi ini drivernya ya. Kemudian operator error, ini operator error mungkin bisa juga karena virus, karena update-nya ya, atau mungkin karena tidak sengaja atau sengaja menghapus file ya. Atau karena aliran listrik, itu juga pengaruh juga ya, terutama yang menggunakan ini genset otomatis itu juga sangat bahaya. Genset punya teman saya itu di rumahnya itu ada banyak komputer, gensetnya itu otomatis. Jadi gensetnya otomatis, begitu listriknya mati, selang hanya mungkin 5 detik, tik langsung nyala. Itu genset kalau yang otomatis itu servisnya itu harus berkala. Kalau enggak, itu tegangannya enggak stabil, belum stabil langsung dikasih beban segitu banyak. Nah itu biasanya langsung ngedrop. Bener, waktu itu komputernya itu ngerestart gitu. Tapi suatu saat enggak ngerestart. Saya curiga, ini mungkin tegangannya listrik ini, karena tegangan listrik. Kemudian saya pasang voltmeter. Kita tes pakai voltmeter, tegangannya 222, 223, 224. Begitu masuk tegangan 221, 221 volt, langsung komputernya ngerestart. Nah, ini benar Pak. Ini karena listrik di sini tegangannya sudah tidak ini. Nah, terus urusannya kenapa? Kemungkinan karena genset Pak, saya bilang gitu. Karena di sini pernah tidak sini listriknya mati? Ya, memang akhir-akhir ini kemarin kalau hujan mati listriknya. Listrik mati langsung switch genset. Listrik mati switch genset. Ya sudah Pak. Berarti ini power supply-nya kena arus fluktuasi itu. Nah, terus solusinya, kalau mau solusinya ya belikan Stafford. Beli Stafford tapi masih tidak pengaruh.
Waduh, terus iya belikan Stafford masih mati kok, tidak pengaruh gitu. Karena Stafford itu dia hanya menstabil tegangan. Tapi begitu tegangannya rendah, ya Stafford ya itu terendah gitu. Terus saya bilang, pasangin nganu aja Pak, trafo. Ya, trafo gitu. Akhirnya dipasangi trafo, di depan itu pasangi trafo servo yang pakai kumparan itu. Jadi nanti kalau tegangannya turun, nah bunyi serak, serak. Habis itu dites pakai multi, udah tegangannya normal, stabil terus. Tapi ya trafonya mahal, harganya 10.000 kPa itu mungkin sekitar 15 juta atau berapa besar. Nah, itu. Jadi belikan trafo. Nah itu pengaruh juga. Jadi pakai genset itu, jadi ada yang otomatis, ada yang manual. Memang bagusan yang manual sih. Kalau manual kan nyala, gensetnya stabil, baru dimasukkan beban. Ya, ibaratnya kayak kalau Anda punya kendaraan itu ya, kalau pagi itu posisinya dingin langsung di starter langsung gas banter gitu ya, itu nanti lama-lama mesinnya, biasanya bukan mesin ya yang kena ya, yang kena itu pengapian dan lampu, lampunya nanti biasanya terus putus atau apa. Biasanya kalau kendaraan itu kan kalau pagi ya minimal dinyalakan dulu 2 menit ya, jadi 2 menit udah stabil baru pakai untuk jalan. Ini kehilangan konektivitas juga ya, mungkin karena daya sama. Ini kasusnya kayak ini tadi, ini hari ini ya tadi. Ini internetnya ya mati, tadi enggak bisa, enggak tahu kenapa. Ini sekarang udah stabil, ya zoomnya juga udah bisa connect. Tadi memang sesuatu yang tidak bisa dikendalikan yaitu operator error tadi. Kemudian pengecekan ya menggunakan TCP ya, menggunakan perintah-perintah. Ini kalau untuk troubleshootingnya sama ya, hardware, software semua sama. Mengumpulkan informasi, analisis informasi, merumuskan dan menerapkan perawatan, tes, kemudian dokumentasi hasilnya. Kemudian tool-tool yang mesti ada adalah ini ya, tool ipconfig, netstat, nbtstat, nslookup, ping, traceroute. Nah, ini yang biasa sering dipakai pada saat kita melakukan tes koneksi jaringan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian nanti untuk minggu depan masih kita sekali lagi pertemuannya. Minggu depan sebenarnya minggu tenang ya, tapi nanti saya isi sini. Kemudian nanti UASnya tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Agustus. Oke, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.